Walaupun PON belum berakhir, kita akan ulas catatannya apa saja, evaluasinya apa saja dari Komisi 10 untuk penyelenggaraan PON tahun ini, pemirsa. Sudah tersambung bersama kami melalui Zoom, ada Ketua Komisi 10 DPR RI, fraksi PKB, Syaiful Huda. Mas Syaiful, selamat pagi. Mas Syaiful, boleh audionya di-unmute? Nah, oke. Selamat pagi Mas Syaiful. Mas Syaiful, kalau kita lihat ini kan sekarang ada banyak komplain yang didengar sepanjang PON ini. Ada hal-hal yang tidak terduga, bahkan atap lah yang roboh, kemudian jendela yang jebol. Menurut Anda, kalau kita lihat secara keseluruhan menyeluruh, apakah ada indikasi mungkin terjadi penyelewengan alokasi dana dalam PON kali ini sampai seperti itu kondisinya? Ya, catatan pentingnya saya kira yang pertama, kita merasakan betul PON tahun 2024 diwarnai suasana ketidaksiapan ya kalau kita lihat. Karena itu semua runtutan kejadian kalau kita mau buka secara terbuka, yang pertama ini problem infrastruktur. Nah, problem infrastruktur ini tiba-tiba tidak hanya persoalan penganggaran yang mungkin telat dan kemudian proses pembangunan yang tidak sesuai dengan spek. Ini terkait dengan ini kita minta untuk dilakukan evaluasi, diaudit secara menyeluruh apakah ada penyelewengan atau tidak. Itulah yang kita lihat mulai peristiwa kemarin terjadi di venue menembak, venue bola basket, venue panjat, tebing. Jadi semestinya kalau sesuai dengan standar, rasa-rasanya kayaknya tidak sampai akan ada kejadian yang bahkan mengancam keselamatan baik atlet maupun penonton. Itu pada konteks infrastruktur. Pada konteks pelaksanaan juga dinodai oleh penyediaan makan yang jujur harus diakui itu relatif di luar standar pemberian makanan itu. Nah, di beberapa tempat kan juga sudah diakui memang ada persoalan tidak kesesuaian, tidak ada kesesuaian antara budget makan dengan penyediaan makan itu sendiri. Nah, ini juga peristiwa yang kira-kira menodai dari persiapan pelaksanaan PON kita tahun 2024 ini. Yang ketiga, di saat proses pertandingan, fair play-nya juga banyak pihak meragukan itu. Jadi dianggap ada beberapa kecurangan di dalam proses pertandingan yang lalu tidak menegakkan fair play, yang akhirnya banyak atlet yang komplain juga. Terlebih-lebih ketika kemarin yang paling parah adalah wasit, dan akhirnya terjadi tindak kekerasan antara wasit dengan pemain bola. Jadi betul-betul ada suasana yang fair play-nya tidak tercipta, ada suasana filosofi dari PON yang semangatnya untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa ternodai oleh berbagai persoalan yang terus mendera sampai hari ini. Baik. Mas Syaiful, itu adalah catatan dari Anda terkait dengan hal ini. Tapi sejauh ini bagaimana koordinasinya Mas Syaiful dengan pemerintah untuk mendorong supaya cepat dilakukan investigasi, audit juga dilakukan? Ya, di dalam raker terakhir kemarin kami dengan Mas Dito, Menpora, kami meminta supaya pemerintah pusat bersedia untuk melit secara sungguh-sungguh berbagai kekurangan yang ada di lapangan. Jadi kami merasa memang sejak dari awal kan sebenarnya begini, PON itu diselenggarakan, sebenarnya porsi yang paling besarnya adalah kesiapan Pemda. Karena itu anggarannya pun anggaran kemampuan APBD setempat ketika ditanya apakah siap ketika mengajukan diri sebagai tuan rumah, ukurannya itu. Gitu. Nah ini yang terjadi, penganggaran ini hari ini kayaknya 50-50 sama antara pihak pusat dengan pihak pemerintah daerah. Nah dalam situasi yang semacam itu, apa yang terjadi ketika membangun venue baru, tiba-tiba ada komponen lain, misalnya di bola voli kemarin, pengadaan lampu sorotnya nggak ada.
dan baru diajukan terakhir-akhir ketika mau dipasang sudah nggak ada waktunya. Nah, Oke. artinya memang masih ada problem sinergi penyelenggaraan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang tidak maksimal dan akhirnya berisiko terjadinya berbagai persoalan, dan mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang belum maksimal akhirnya juga menjadi persoalan. Akhirnya numpuk. Nah, di saat ada beberapa kekurangan di pemerintah daerah tidak tertangani, ada kesiapan yang dari pemerintah pusat yang tidak tertangani dengan baik, akhirnya numpuk ketika kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pusat tidak berjalan dengan baik atau tidak berjalan dengan sinergis. Oke, Nah, ini Mas catatan Syaiful. penting kita ke depan. PON Mas Syaiful. harus Tapi Mas harus Syaiful pada saat ditempatkan sekali lagi. sebelumnya Ya. pada saat persiapan, memangnya ada tidak pengawasan mungkin yang diberikan kepada pemerintah daerah? Tadi kan Anda sempat katakan bahkan masalah lampu sorot saja tuh mepet begitu kan. Perlu ada guidance mungkin yang diberikan untuk penyelenggara PON untuk bisa 100% siap, jangan seperti yang tahun ini. Sangat perlu. Jadi betul-betul kejadian PON ini memberi pelajaran penting betul bagi kita. Bagaimana sebuah pengadaan venue tiba-tiba ada beberapa item yang sampai pada hari hanya baru ketahuan bahwa itu belum dianggarkan, gitu. Dan itu yang terjadi di lapangan sepak bola voli kemarin, di mana pemerintah daerah melakukan pembangunan venue, tapi tiba-tiba ada item lampunya yang tidak ada, gitu. Nah, jadi sebenarnya warning itu sudah kami sampaikan di saat Komisi 10 melakukan on the spot, baik ke Aceh maupun ke Sumatera Utara. Kami sejak daerah sudah sampaikan bahwa ini pembangunan venue baru berapa persen, padahal waktunya tinggal beberapa hari, gitu. Nah, waktu itu kami sampaikan kepada pemerintah pusat supaya itu yang menjadi tugas pemerintah daerah harus disupervisi, bahwa potensi untuk tidak sampai tuntas pembangunan venue itu ada potensi loh itu, gitu. Dan kami sudah kasih warning itu, dan termasuk kejadian betul teman-teman yang di Komisi 10 on the spot melihat pembangunan lapangan bola voli yang aksesnya saja cukup rumit untuk dilalui, itu kejadian betul sampai hari H kemarin, betapa atlet untuk menjangkau sampai ke venue bola voli begitu susah dan cukup merumitkan teman-teman atlet. Oke, jadi pada saat sudah dilakukan pengawasan seperti itu, pasti berkala kan ya Mas Syaiful dilakukan pengawasannya, ada catatan, kemudian permintaan untuk supervisi. Apa respon Pemda pada saat itu sebagai yang menyiapkannya, Mas Syaiful? Pemda waktu itu berulang-ulang menyampaikan kesanggupan. Nah, tapi faktanya memang di lapangan waktu itu kami sejak daerah sudah worry gitu, karena antara timeline yang disepakati dengan pekerjaan di lapangan itu gapnya cukup jauh sekali. Nah, dalam situasi begitu, waktu itu kita minta pemerintah pusat untuk intervensi, dan setahu kami sudah pemerintah pusat mengambil inisiatif intervensi melalui PU, tapi sudah di tengah jalan. Nah, yang kedua, evaluasi kami, PON kiranya memang bagusnya harus dilaksanakan cukup di satu provinsi, tidak gabungan provinsi. Jadi, dan ketika pemerintah daerah tidak siap, saya kira tidak perlu dipaksakan. Jadi peristiwa PON 2024 ini adalah cermin sebenarnya pemerintah daerah kurang siap dengan fasilitas venue yang baik di Aceh maupun di Sumatera Utara. Dan akhirnya kita dapati banyak persoalan, dan kita minta supaya betul-betul ini dilakukan supervisi, dilakukan audit secara total, dan dipastikan dievaluasi menyeluruh sebagai pembelajaran kita untuk nanti PON berikutnya. Baik, jadi ada pelajaran yang bisa dipetik dari penyelenggaraan PON tahun ini, dan DPR RI ini pastinya meminta supaya dilakukan audit secara menyeluruh. Nanti kita tunggu apa hasil dan kelanjutannya. Terima kasih Mas Syaiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR RI PKB, sudah bergabung bersama kami pagi ini di Selamat Pagi Indonesia.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.